ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kita mengenai hambatan perdagangan tarif. Perdagangan internasional merupakan aspek yang sangat penting dalam perekonomian di setiap negara yang ada di dunia. Tanpa adanya perdagangan internasional, bisa jadi kebutuhan suatu negara tidak akan terpenuhi. Perdagangan internasional yang baik adalah perdagangan internasional yang saling menguntungkan antar negara. Nah, untuk memperlancar kegiatan perdagangan internasional ini, diperlukan sebuah regulasi, baik itu dalam negeri maupun dari luar negeri. Pada umumnya, setiap negara memiliki regulasi perdagangan yang berbeda-beda, seperti contohnya penerapan tarif, kuota, dan subsidi. Ketika dua negara memperdagangkan suatu barang, jumlah tertentu dibebankan sebagai biaya oleh negara, di mana barang dimasukkan sehingga memberikan pendapatan kepada pemerintah serta menaikkan harga barang asing, sehingga perusahaan yang ada di dalam negeri dapat mudah bersaing dengan barang asing. Biaya ini dalam bentuk pajak atau bea yang biasa kita sebut sebagai hambatan tarif. Jumlah pajak atau bea yang dibebankan sebagai tarif ditambahkan ke biaya impor yang membuat barang asing ini menjadi lebih mahal dan harganya akhirnya ditanggung oleh konsumen produk. Hambatan tarif ini merupakan salah satu contoh kasus dari hambatan perdagangan internasional karena pemberlakuan kebijakan tarif berkaitan dengan pajak yang diberikan terhadap barang impor yang masuk ke suatu negara. Seperti kita ketahui bahwa mengimpor suatu barang itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara, apalagi jika barang tersebut memang tidak bisa dipenuhi sendiri dalam negeri. Namun, tarif biasanya diberlakukan oleh pemerintah untuk mengurangi barang impor yang masuk. Sebab, dengan naiknya biaya pajak dari barang impor tersebut, maka harga jual barang impor tersebut juga bisa semakin naik. Sehingga, permintaan dari barang tersebut akan semakin turun. Hal tersebut pun menguntungkan produsen dalam negeri, sebab daya saing produk dalam negeri meningkat akibat barang impor itu sulit didapat. Sedangkan untuk pengekspor, kebijakan tarif ini jelas merugikan karena produk mereka menjadi kurang kompetitif di negara yang akan dituju. Tujuan dari diterapkan kebijakan tarif yaitu terdapat 3 tujuan. Yang pertama, untuk membantu meningkatkan pendapatan pemerintah. Kemudian yang kedua, untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada industri dan perusahaan lokal terhadap persaingan asing. Dan yang terakhir adalah untuk melindungi perekonomian dalam negeri, terutama industri strategis. Saya akan menerangkan tentang jenis tarif. Dalam buku perdagangan internasional karya Wahono Dipiahana dijelaskan bahwa tarif dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu berdasarkan asal komoditi dan berdasarkan mekanisme perhitungannya. Untuk tarif berdasarkan asal komoditi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu tarif ekspor, yang merupakan tarif yang dikenakan untuk setiap komoditi ekspor, dan yang kedua adalah tarif impor, yang merupakan tarif yang dikenakan untuk setiap komoditi yang diimpor dari negara lain. Jenis tarif yang selanjutnya adalah jenis tarif berdasarkan mekanisme perhitungan. Berdasarkan mekanisme perhitungan ini, tarif dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah ad valorem, merupakan tarif yang dikenakan berdasarkan angka persentase tertentu dari nilai barang-barang yang diimpor. Yang kedua, spesifik, merupakan tarif yang dikenakan berdasarkan ukuran fisik barang. Dan yang ketiga, spesifik ad valorem, merupakan gabungan antara tarif ad valorem dan dengan tarif spesifik. Selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus. Jadi di tahun 2015 Indonesia itu termasuk ke dalam 15 negara penghasil perikanan tertinggi. Nah, sementara Uni Eropa merupakan benua pengimpor perikanan terbesar. Nah, dari situ Indonesia menyadari bahwa hal itu merupakan potensi yang besar, sehingga Indonesia terdorong untuk mengekspor hasil perikanannya kepada Uni Eropa. Nah, namun barang-barang yang diimpor oleh Uni Eropa itu memiliki standar yang tinggi baik secara tarif maupun non-tarif. Hal ini menjadi tantangan bagi Indonesia agar mampu berkompetisi dengan negara eksportir komoditas perikanan lainnya. Nah, fokus kita hari ini adalah tentang hambatan tarif. Jadi tarif sendiri adalah kebijakan suatu negara yang melakukan impor untuk menaikkan harga jual barang yang diimpor. Jadi misalkan Indonesia itu mengekspor udang ke Uni Eropa, berarti Uni Eropa yang mengimpor udang dari Indonesia itu
berhak menaikkan harga jualnya. Misalkan dari Indonesia menetapkan harga jualnya 25.000. Nah, kemudian dikenai tarif yang ditetapkan oleh Uni Eropa sebesar 20% misalkan. Berarti harga jual undang tersebut itu meningkat menjadi 30%. Kemudian mirisnya lagi, Uni Eropa ini menetapkan kebijakan yang istimewa bagi negara-negara yang dulunya pernah dijajah oleh mereka. Jadi misalkan Malaysia dulu pernah dijajah oleh Uni Eropa, mereka mendapatkan keistimewaan berupa potongan tarif atau bahkan tidak dikenakan tarif sama sekali. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri, tantangan yang semakin besar bagi Indonesia ketika Indonesia melakukan ekspor bahan perikanan kepada Uni Eropa. Tarif biaya masuk produk perikanan Indonesia ke negara-negara Uni Eropa berkisar antara 0% sampai 21%. Namun, Uni Eropa sebagai negara maju juga memberikan skema Generalist System of Preference atau GSP, yaitu pengurangan tarif biaya masuk sebagai produk kepada negara-negara berkembang guna memperluas akses pasar ke negara-negara Uni Eropa. Di dalam GSP tersebut termasuk juga tarif referensi GATT atau General Agreement on Tariff and Trade, yaitu penurunan persentase tarif terhadap komoditi yang diimpor dari negara-negara tertentu karena adanya hubungan khusus antara Uni Eropa dengan negara-negara pengekspor. Total pos tarif produk perikanan di Uni Eropa sebanyak 1.166 pos tarif. Mayoritas negara-negara Uni Eropa masih memperlakukan tarif MFN atau Most Favored Nation atau tarif biaya masuk terhadap harga jual produk dari negara pengekspor pada sebagian besar pos tarif perikanan dengan persentase yang relatif tinggi, yaitu sebesar 10-20% pada 686 pos tarif, dan tarif sangat tinggi, yaitu sebesar lebih dari 20% sampai 26% pada 80 pos tarif. Sementara itu, tarif biaya masuk gratis atau 0% berlaku pada 83 pos tarif. Tarif terendah sebesar lebih dari 0 sampai 5% berlaku pada 22 pos tarif. Dan tarif relatif rendah sebesar lebih dari 5 sampai 10% berlaku pada 295 pos tarif. Pada kasus tersebut, GSP atau potongan biaya masuk Uni Eropa untuk komoditas perikanan yang berlaku pada 996 pos tarif. Pada kasus ini terlihat bahwa mayoritas pos tarif menetapkan GDP yang relatif rendah, lebih dari 5-10% yang diberlakukan oleh 351 pos tarif, lebih rendah dari 0-5% diberlakukan oleh 275 pos tarif dan tidak diberikan GDP 0% pos tarif. Hambatan-hambatan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan melakukan hal-hal seperti Indonesia perlu menegosiasikan hambatan tarif yang terjadi sehingga produk Indonesia dapat memasuki pasar Uni Eropa lebih mudah dan mampu bersaing dengan negara eksportir lainnya. Yang kedua, Indonesia perlu untuk menyusun kerangka kebijakan strategi promosi ikan dengan mengedepankan image Indonesia di pasar Uni Eropa. Dan Indonesia perlu melakukan konsolidasi kebijakan publik secara makro dengan membantu pemulihan pasar perikanan dunia dengan meningkatkan koordinasi dengan FAO
dan organisasi internasional lainnya. Untuk saran pada presentasi kali ini, bahwa sebaiknya negara baru yang akan melakukan ekspor melakukan kerjasama dan negosiasi dengan negara yang bersangkutan agar diberi kemudahan dan keringanan mengenai biaya tarif, supaya negara baru tersebut mampu bersaing dengan negara lain dalam melakukan ekspor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima